Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning friend. How are you today? Alhamdulillah. Friends, hari ini kita akan belajar materi agama Islam dengan tema akhlak-akhlak terpuji. Tujuannya agar kita terbiasa melaksanakan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Materi akhlak terpuji yang akan kita pelajari pada hari ini adalah satu, tentang kejujuran. Kedua, menghormati kedua orang tua, menghormati guru, dan menghormati teman. Yang ketiga, saling menghargai. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya, silakan menyimak presentasi tentang beberapa akhlak terpuji ini. Teman-teman, mari kita sama-sama memahami apa yang dimaksud dengan perilaku jujur. Kita akan sama-sama memulai dari definisinya. Jujur adalah kesesuaian antara yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Nabi Muhammad SAW bersabda, kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Asyidqo yahdi ilal birri, wa innal birro yahdi ilal jannah. Oleh karena itu, sebagai siswa harus memiliki perilaku jujur. Ada 3 jenis kejujuran yang harus dimiliki oleh setiap orang. Yang pertama, jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, jujur kepada orang lain. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan contoh dari perilaku jujur yang apa ya teman-teman? Ya, betul seperti apa kata kalian. Ini adalah gambar jujur kepada Allah. Ciri-ciri jujur kepada Allah: mentaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun berada. Meskipun sedang sendirian, maka tetap menunaikan sholat karena sholat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Temanya adalah tidak mencontek saat mengerjakan soal ujian. Nah, yang seperti itu merupakan contoh perilaku apa? Yap, betul sekali. Itu adalah contoh perilaku jujur kepada diri sendiri. Meskipun pengawas ujian tidak melihatnya apabila dia mencontek, namun dia tidak mau melakukannya karena dia ingin bersikap jujur terhadap dirinya sendiri tanpa mempedulikan pihak selain dirinya. Selanjutnya, mari sama-sama kita lihat beberapa contoh perilaku jujur kepada orang lain. Seperti gambar yang ditampilkan ini, ada seorang siswa yang menyerahkan uang yang ditemukan di lingkungan sekolah kepada gurunya karena dia merasa tidak memiliki uang tersebut dan khawatir ada orang lain yang kehilangan uang. Gambar berikutnya adalah seorang siswi menyatakan itu bukan pensilnya
ketika seorang siswa bertanya kepadanya, apakah itu pensilmu? Karena dia khawatir ketika dia jawab iya, ternyata ada teman yang lain yang ternyata memang benar-benar pemilik si pensil. Maka dia dengan jujur menjawab, itu bukan pensilku. Dan pada gambar yang ketiga ini tampak seorang siswi mengembalikan buku yang pernah ia pinjam kepada ibu guru. Karena kalau dia tidak mengembalikannya, maka ibu gurunya pun akan ingat bahwa bukunya yang dipinjam oleh siswanya belum dikembalikan. Nah, begitu ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat sebenarnya apa sih manfaat berperilaku jujur. Kalau kita berperilaku jujur, maka akan membuat hati menjadi tenang dan tentram, serta memperoleh kebaikan dari Allah maupun kebaikan dari sesama manusia. Nah, sekarang teman-teman sudah paham tentang perilaku jujur, siap untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya ya. Oke, berikutnya kita akan mengenal materi hormat dan patuh kepada orang tua. Kita mulai dari definisinya juga ya. Definisi orang tua. Orang tua adalah ayah dan ibu yang mendidik dan mengasuh kita sejak dalam kandungan hingga kita mampu melakukan aktivitas secara mandiri. Dalam surat An-Nisa ayat 36 dinyatakan bahwa orang tua adalah manusia yang paling berhak kita cintai setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mari kita simak bagaimana lafaz ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul adzim. Dan terjemahnya adalah, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak, kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan juga tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut ibu bapak setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Rasul-Nya. Jadi
pada ayat di atas, Allah perintahkan agar kita berbuat baik kepada orang tua, yang mana disebut dengan istilah birrul walidain. Nah, bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua? Yakni dengan melakukan berbagai hal yang membuat orang tua kita bergembira. Selanjutnya, mari kita simak beberapa contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama adalah mendoakan orang tua. Dalam mendoakan orang tua ini, mulai ketika orang tua masih hidup, bahkan hingga setelah mereka wafat. Adapun lafaz doanya adalah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Kemudian contoh yang kedua adalah berpamitan apabila kita hendak keluar dari rumah. Lalu berikutnya adalah membantu pekerjaan orang tua saat di rumah. Contohnya seperti pada gambar ketika ibu sedang masak, maka tidak ada salahnya anak-anak membantu ibunya. Berikutnya, contohnya adalah meminta izin ataupun restu kepada orang tua apabila hendak melakukan segala sesuatu. Dan contoh berikutnya lagi adalah berbicara dengan santun orang tua. Dalam Al-Quran Allah sudah menyatakan wala taqul lahuma uff, dan janganlah kamu berkata uff. Jadi kita bilang uff, oh, ih kepada orang tua saja sudah dilarang, apalagi kita berbicara kepada orang tua dengan nada yang keras, dengan kata-kata yang kasar. Hal yang demikian itu sangatlah tidak dianjurkan. Sudahkah kalian melakukan contoh-contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua tersebut, teman-teman? Sampai kapanpun dan berapapun usiamu, engkau akan tetap menjadi seorang anak. Maka tetaplah berbakti kepada orang tuamu dan muliakanlah mereka. Next, kita akan mengenal lebih dalam tentang perilaku hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah pengganti orang tua saat berada di sekolah. Guru mendidik, mengasuh, membimbing, memperhatikan, serta menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitu mulianya guru, maka kita pun harus memperlakukan para guru kita dengan sangat hormat dan patuh, sebagaimana kita hormat dan patuh kepada orang tua. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru. Seperti pada gambar yang tayang, siswa saling saat bertemu dengan guru. Dan gambar berikutnya adalah bersikap tertib pada saat guru sedang mengajar di kelas. Dan berikutnya mohon izin sebelum berbicara dengan guru, misalnya dengan cara seperti yang ditunjukkan pada gambar, seorang siswa tunjuk tangan
sebelum bicara dengan guru. Begitu gurunya sudah mengizinkan, barulah sang siswa berbicara kepadanya. Dan berikutnya adalah dengarkan nasihat guru. Lalu pada gambar berikutnya, bersikap santun ketika sedang berbicara dengan guru. Dan berikutnya lagi adalah mau melakukan kerja bakti untuk menjaga kebersihan kelas. Nah, pertanyaannya, sudahkah kalian berbakti kepada gurumu? Tentu saja jawabannya sudah ya teman-teman ya, insya Allah ya. Kalian semua insya Allah sudah berbakti kepada guru. Bagi yang belum, maka mulai hari ini harus berbakti kepada gurunya. Next adalah tentang perilaku saling menghargai. Saling menghargai adalah sikap membiarkan, membolehkan terhadap pendirian, kebiasaan orang lain. Sikap menghargai orang lain itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Kedua, menghargai keyakinan orang lain. Dan yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Sekarang kita akan mengenal apakah itu yang dinamakan menghargai pendirian orang lain. Beda kepala, beda pola pikir, dan beda cara pandang. Contoh beda pendirian. Pendirian di sini tuh maksudnya prinsip. Fadli jika sholat subuh membaca doa kunut, sedangkan Fadlan tidak membaca doa kunut. Maka Fadli dan Fadlan tetap harus saling menghargai. Lalu berikutnya kita akan mengenal tentang menghargai keyakinan orang lain. Ibu Fatimah dan Ibu Christine bertetangga. Ibu Fatimah seorang muslimah, sedangkan Ibu Christine seorang Kristiani. Ibu Fatimah dan Ibu Christine tetap hidup rukun dan saling menghargai keyakinan masing-masing. Kita lanjut ya dengan mengetahui tentang menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain juga meliputi 3 hal teman-teman. Yang pertama, dengan cara mendengarkan orang lain saat mengemukakan pendapatnya. Yang kedua, tidak menyalahkan pendapat orang lain. Dan yang ketiga adalah mendukung pendapat yang lebih baik. Begitu ya teman-teman tentang menghargai pendapat orang lain. Bagaimana teman-teman semuanya? Sudah menyaksikan videonya tentang akhlak terpuji? Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah dan dibentuk menjadi insan kamil dengan akhlak yang sempurna. Perjumpaan pada kali ini cukup sekian. Terima kasih, kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Mr. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.